Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 6, masih dengan tema keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya, dengan subtema keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari dukungan keluarga dan juga para sahabat. Para sahabat menggerahkan tenaga dan harta mereka untuk mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berpengaruh dalam perjuangan Rasulullah antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu para pengganti, pemimpin atau penguasa yang mendapat petunjuk. Kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah Al-Adi. Beliau lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar sangat menentang ajaran Islam. Umar tidak segan-segan menyiksa keluarganya. Namun setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi sahabat yang paling gigih membela Islam. Sayyidina Umar mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan agama Islam dengan cara terbuka, tidak dengan sembunyi-sembunyi. Orang-orang kafir pun tidak berani mengganggu dan menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut dengan Sayyidina Umar. Ketegasan Umar bin Khattab dalam bersikap membela kebenaran dan keadilan membuatnya diberi gelar Al-Faruq, yang artinya orang yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya Umar diangkat menjadi khalifah. Pada satu ketika Khalifah Abu Bakar sakit. Umar bin Khattab memikirkan siapa yang hendak menggantikannya sebagai khalifah. Beliau pun memanggil para sahabat, baik dari kelompok Muhajirin maupun kaum Ansor. Satu persatu sahabat tersebut dimintai pertimbangan tentang khalifah sesudahnya. Akhirnya diputuskanlah bahwa orang yang ditunjuk sebagai khalifah pengganti Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Pengangkatan Sayyidina Umar sebagai khalifah sangat lancar tanpa ada pertentangan di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin menyetujuinya karena mereka mengenal kepribadian Umar dan jasa-jasanya dalam memperjuangkan agama Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memimpin pemerintahan, Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang adil, bijaksana, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Setiap malam beliau berkeliling untuk memastikan apakah rakyatnya hidup berkecukupan. Umar bin Khattab tidak ingin ada rakyatnya yang kelaparan dan kekurangan makanan. Selain pemberani, Umar dikenal sebagai khalifah yang sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan karena lampu itu dibiayai negara. Sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Hidupnya seperti rakyat biasa, bahkan bajunya sudah banyak tambalan. Beliau adalah khalifah yang tidak memiliki istana dan baju kebesaran. Kehidupan Umar sepenuhnya diabadikan untuk kesejahteraan rakyatnya. Beliau seorang pemimpin yang jujur dan tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya.
selama Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, terjadi perluasan wilayah Islam. Banyak wilayah baru yang dikuasai umat Islam dan negara juga bertambah kuat. Beberapa wilayah yang dikuasai adalah Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada masa Khalifah Umar, umat Islam mencapai kejayaan. Musuh-musuh Islam semakin marah dan dendam. Kemudian mereka berkomplot untuk membunuhnya. Akhirnya Umar terhunus pedang Abu Lu'lu. Pada tanggal 23 Hijriah Umar wafat. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khotimah pada usia 63 tahun. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Selanjutnya keteladanan Umar bin Khattab. Di antara keteladanan Umar bin Khattab antara lain, yang pertama cerdas dalam mengatur pemerintahan. Kedua, tegas dan berani menghadapi orang kafir. Ketiga, berwibawa dan selalu sederhana. Keempat, bijaksana dan selalu bermusyawarah. Dan yang kelima, sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Itulah di antara keteladanan Umar bin Khattab. Semoga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.